Selamat siang semuanya. Saya Ditya Mahendra Agus Busido. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan polimer komposit epoksi dan polyester berpenguat serat pisang dengan uji tarik. Pada era ini, polimer merupakan bahan yang banyak digunakan atau dimanfaatkan di dunia teknik, baik dunia otomotif maupun di bidang konstruksi. Tetapi untuk memenuhi syarat dari kebutuhan di dunia teknik, polimer masih perlu perbaikan sifat mekanik maupun sifat kimia. Misalnya dengan penambahan penguat serat. Lalu jenis bahan polimer yang cocok untuk bahan komposit berpenguat serat adalah jenis termoset. Jenis termoset memiliki ketahanan terhadap suhu dan bahan kimia. Selain itu, kekentalannya juga tidak terlalu tinggi sehingga mudah menyatu dengan serat. Polimer termoset yang biasa digunakan adalah epoksi dan polyester. Kedua bahan tersebut cocok untuk pembuatan polimer komposit berpenguat serat. Di sini, penguat serat berfungsi untuk melindungi bahan komposit dari perlawanan mekanik maupun kimia. Serat juga berpengaruh pada kekuatan tarik bahan komposit. Saat ini, serat yang sering digunakan untuk filler adalah serat buatan seperti serat kaca, serat karbon, dan serat grafit. Namun, serat buatan ini tidak ramah lingkungan dan juga memiliki harga yang mahal. Tetapi masih ada alternatif lain, seperti serat alam yang lebih ramah lingkungan dan murah. Walaupun sifat-sifat dari serat alam kurang unggul jika dibandingkan dengan serat buatan, tetapi serat alam sangat mudah ditemui dan sumber dayanya terbarukan. Pada penelitian ini akan dibuat polimer komposit berpenguat serat alam dari serat pisang yang dikombinasikan dengan resin epoksi dan resin polyester. Setelah itu akan dibandingkan ketahanan tarik antara kedua polimer komposit yang diberi penguat pisang tersebut dengan pengujian tarik. Lalu identifikasi masalah pada penelitian ini adalah penulis ingin membandingkan kekuatan dari polimer komposit epoksi berpenguat serat pisang dengan polimer komposit polyester berpenguat serat pisang dengan pengujian tarik. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil uji tarik polimer komposit epoksi berpenguat serat pisang. Yang kedua, bagaimana hasil uji tarik polimer komposit polyester berpenguat serat pisang. Dan yang terakhir adalah, manakah yang lebih kuat? Untuk batasan masalah, dalam penelitian ini, spesimen yang digunakan adalah polimer komposit epoksi berpenguat serat pisang dan polimer komposit polyester berpenguat serat pisang. Penelitian ini juga hanya dilakukan dengan uji tarik saja. Selain itu, spesimen juga harus dibentuk sesuai standar uji sampel. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan tarik polimer komposit epoksi berpenguat serat pisang. Lalu untuk mengetahui kekuatan tarik polimer komposit polyester berpenguat serat pisang. Lalu untuk mengetahui perbandingan antara polimer komposit epoksi berpenguat serat pisang dengan polimer komposit polyester berpenguat serat pisang. Lalu menghasilkan data yang bisa digunakan untuk yang membutuhkan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu syarat lulus strata 1 Prodi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma. Lalu kita lanjut pada tinjauan pustaka. Dari penelitian yang dilakukan oleh Teguh Hidayat dan Suryani menganalisa polimer komposit epoksi berpenguat serat daun nanas. Selanjutnya dilakukan karakterisasi untuk mengetahui sifat-sifat yang dihasilkan. Lalu, karakterisasi material yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan parameter-parameter fisik dari komposit yang diperoleh
Karakterisasi yang dilakukan meliputi uji tarik, uji tekan, dan SEM. Lalu lanjut pada pengujian sifat mekanik menggunakan uji kekuatan tarik dari material komposit dengan menggunakan ASTM D638 tipe 4, di mana alat tersebut dikondisikan pada beban 2000 kgf dengan kecepatan penarikan 20 meter per menit. Material komposit yang diamati sampai putus, lalu dicatat tegangan maksimum dan regangannya. Lalu menganalisa kekuatan tekan pengujian sifat mekanik ini dilakukan dengan uji kekuatan impact dari material komposit dan menggunakan STM D638 tipe 4, dengan setiap hasil harus dikurangi dengan energi kosong, yaitu 0,002 Joule. Material komposit diamati sampai patah. Dan terakhir adalah pengujian SEM atau Scanning Electronic Microscopy untuk menganalisa pengaruh treatment pada struktur permukaan serat, dilakukan dengan alat mikroskop SEM. Struktur permukaan serat diamati dengan menggunakan mikroskop GEOL T220. Analisis scanning elektron dilakukan pada tegangan 5-20 kV. Kartini, Dharma Setiawan, Karo, dan Sudirman 2002. Lalu kita lanjut pada landasan teori. Pada penelitian ini menggunakan landasan teori polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Plastik, pembungkus botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Adapun jenis-jenis polimer. Jenis polimer berdasarkan sumbernya, jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya, dan jenis polimer berdasarkan sifatnya. Jenis polimer berdasarkan sumbernya ada polimer alam dan polimer sintetis. Lalu jenis polimer berdasarkan sifatnya ada termoplast, termoset, elastomer. Lalu jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya ada homopolimer dan copolimer. Lalu reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomernya. Reaksi polimerisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Lalu komposit. Komposit adalah gabungan dari dua komponen atau lebih yang memberikan sifat kaku. Komposit mempunyai kelebihan akan daya tahan terhadap lingkungan korosif, rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, sifat mekanik, insulasi listrik yang baik, serta dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Komponen penyusun komposit terbagi atas dua bagian besar, yaitu reinforcement atau penguat, lalu matrix atau pengisi. Lalu uji tarik. Uji tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang sesungguh. Hasil yang didapatkan dari pengujian tarik sangat penting untuk rekayasa teknik dan desain produk karena menghasilkan data kekuatan material. Pengujian uji tarik digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap gaya statis yang diberikan secara lambat. KVI 2001. Lalu bentuk dan dimensi spesimen uji. Spesimen uji harus memenuhi standar dan spesifikasi dari ASTM E8 atau D638. Bentuk dari spesimen penting karena kita harus menghindari terjadinya patah atau retak pada daerah grip atau yang lainnya. Jadi, standarisasi dari bentuk spesimen uji dimaksudkan agar retak dan patahan terjadi di daerah gagline. KPI 2001. Bisa lihat seperti gambar. Mungkin belum ada penjelasan dari gambar ini, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Jadi yang dimaksud dengan gagline itu adalah yang bagian tengah yang kecil itu.
Lalu ini juga ada rumus-rumus dari uji tarik yang nantinya dari rumus-rumus ini akan dicari hasilnya dan dijadikan dalam tabel sebagai perbandingan dari hasil kedua spesimen yang akan diuji. Mulai dari rumus tegangan, kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan modulus elastisitasnya. Lalu ini ada grafik tegangan dan tegangan. Lalu lanjut pada metode penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitiannya dimulai dari studi literatur, lalu perumusan masalah, pembuatan bahan, lalu pengecekan bahan. Nah, pada saat pengecekan bahan ini, bila bahan atau spesimen yang akan diuji tidak sesuai standar, maka akan diganti atau membuat bahan lagi sampai sesuai dengan standar. Lalu setelah sesuai dengan standar, lalu baru dilakukan pengujian tarik pada bahan. Lalu pengambilan data hasil uji tarik. Setelah mendapatkan data, lalu pengolahan data, lalu pembahasan dan penulisan laporan selesai. Ini adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian pada tahun 2020. Mulai dari bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan bulan 10. Mulai dari studi literatur pada bulan 2 dan 3, lalu pengumpulan proposal pada bulan 4, lalu pengujian, pembuatan spesimen pada bulan 5, pengecekan spesimen pada bulan 6, dan pengujian spesimen pada bulan 6, pengambilan data pada bulan 7, pengolahan data pada bulan 8, pembuatan laporan pada bulan 9, lalu penulisan draft artikel pada bulan 10. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, tujuan pustaka, serta mengenai tentang tujuan dan manfaat penelitian ini, dan sistematika penulisan skripsi. Bab 2. Landasan teori, berisi tentang materi yang serupa dengan penelitian, yaitu materi tentang polimer dan uji tarik. Bab 3. Simulasi dan metode, pembuatan bahan dan pengujian bahan. Bab 4. Pembahasan dan analisa, perbandingan kekuatan antara polimer komposit epoksi bermuat serat pisang dengan polimer komposit polyester bermuat serat pisang. Bab 5. Kesimpulan, berisi tentang rangkuman poin penting yang dapat disampaikan pada penelitian ini. Bab 6. Daftar pusaka, berisi tentang referensi dalam melakukan penulisan penelitian yang dilampirkan pada bab ini. Ini adalah referensi yang saya ambil pada penelitian ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat siang.